wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Muhammad Yani. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana sih mencari kerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini adalah masih berlangsungnya pandemi COVID 2019, di mana seperti kita ketahui selama pandemi ini sangat banyak kesempatan dan peluang kerja, malah yang sudah bekerja saja bisa tidak bekerja lagi. Nah, jadi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin yang belum bekerja, itu mungkin sangat sulit sekali untuk kondisi sekarang ini. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya akan mengupas sedikit tentang mungkinkah kita mencari kerja atau masih sulitkah kita mencari kerja. Jadi mungkin nanti ada beberapa trik yang mungkin bisa membantu. Oke, semuanya, teman-teman atau sahabat Muhammad Yani, bahwa memang mencari kerja itu susah-susah enaknya itu tergantung memang kondisi. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama, bahwa peluang kerja itu tergantung kesempatan yang ada. Jadi mungkin saya bercerita sedikit bahwa memang untuk mendapat kerja itu ada beberapa yang misalnya contohnya seperti kita mencari kerja di instansi pemerintah. Jadi memang di instansi pemerintah itu mungkin kesempatannya sangat terbatas. Jadi kalaupun ada peluangnya itu nanti pasti peluangnya kecil. Jadi di situ semua, katakanlah begitu dibuka kesempatan untuk ada lowongan itu, jadi semua itu pada berebut untuk mendaftarnya. Jadi memang katakanlah kita contohkan ada penerimaan kontrak di suatu instansi pemerintah. Jadi sudah pasti itu memang kalau diumumkan secara terbuka itu mungkin di biayanya mungkin mahal, proses rekrutmen segala macam. Jadi sehingga mungkin ada beberapa pendengar tidak dilakukan secara terbuka. Memang konsekuensinya kalau tidak dilakukan terbuka itu sudah pasti memang yang diuntungkan itu keluarga-keluarga terdekat. Ini mohon maaf. Jadi memang sulit kita mengatakan misalnya mengatakan bahwa nanti peluang kalau memang tidak terbuka secara terbuka itu pasti akan beruntung itu keluarga-keluarga yang punya link dekat dengan di mana yang kerja itu buka. Contohnya begini, misal dibuka di suatu instansi A. Jadi pada saat instansi A diterima ada 10 orang, jadi sudah pasti kalau tidak dibuka secara terbuka seleksinya itu sudah barang tentu, sudah pasti itu pasti keluarga-keluarga terdekat yang bisa mendapatkan kesempatan atau peluang untuk itu. Kenapa? Karena memang dilemanya begini. Di satu sisi kalau memang tidak dibuka secara terbuka, jadi para pejabat, katakanlah di instansi itu dia mungkin seperti pengalaman yang mungkin sudah kita tahu bersama bahwa begitu dibuka 10 orang itu sudah banyak sekali antriannya. Jadi kalau misalnya ada keluarga-keluarga bisa saja dia mendatangi segala macam, mendatangi dengan berbagai cara, sehingga itu karena kesempatannya kecil, jadi sudah pasti tidak terakomodir semua. Jadi kembali lagi ini. Jadi kalau memang kondisi seperti itu, jadi sudah barang tentu yang beruntung itu pasti, ini mohon maaf sekali lagi, itu pasti keluarga-keluarga terdekat. Jadi mungkin itu bukan lagi merupakan suatu, itu malah udah boleh kita bilang itu sudah menjadi rahasia umum ya. Sebenarnya memang kalau untuk kesempatan itu bagusnya memang dibuka secara terbuka, ada seleksinya. Tapi kembali lagi memang kalau memang yang diterima itu sedikit, itu memang pasti kekurangannya itu mahal di ongkosnya, begitu pertimbangannya. Kemudian ada contoh-contoh lain juga, misal katakanlah pada saat dibukanya program rekrutmen CPNS, itu mungkin lebih sedikit terbuka, jadi itu mungkin lebih enak ya. Jadi mungkin para teman-teman yang memang punya kesempatan untuk ikut itu, jadi mungkin yang harus dipersiapkan yang pertama terkait dengan keterampilan atau ilmu pengetahuan yang berdasarkan basic pendidikan yang selama ini ditempuh. Kalau itu mungkin dikuasai, dipunyai. Apalagi sekarang ini rekrutmen itu kan sudah mulai terbuka sedikit, apalagi dengan diberlakukan sistem CAT ya. Jadi mungkin di situ
peluang teman-teman. Kalau memang secara kemampuannya dia bagus, bisa dia menjawab soal-soal yang diberikan, itu kemungkinan besar itu untuk lulus itu lebih besar. Jadi mungkin yang rekrutmen model yang terbaru itu mungkin itu merupakan suatu terobosan yang sangat bagus ya, yang perlu kita berikan kepada apresiasi pada pemerintah. Jadi mungkin kalau seperti itu, jadi tidak ada lagi istilahnya oh keluarga terdekat, oh keluarga ini keluarga itu. Jadi kalau memang dia secara kemampuan dia bisa, dia mampu, insya Allah itu dia pasti akan berhasil. Jadi itu. Kemudian juga bagi para teman-teman semuanya, kembali lagi tadi memang untuk mencari kerja itu sangat-sangat sulit ya. Jadi mungkin triknya itu tadi memang kalau misalnya rekrutmen seperti contoh tadi di awal saya sampaikan, kalau rekrutmen misalnya untuk tenaga kontrak itu kan peluangnya nggak besar. Mungkin triknya itu sebenarnya nggak boleh juga, nggak bagus juga seperti itu. Tapi memang ya itulah yang terjadi saat ini ya. Mungkin ke depan kita berharap bahwa yang seperti ini jangan terjadi lagi ya, karena mungkin seperti yang contoh rekrutmen PNS tadi saja itu bisa diikuti itu udah sangat bagus. Memang kekurangannya itu kalau memang yang dibutuhkan sedikit, yang kalau dibuka secara terbuka itu sudah pasti mungkin biayanya mahal, atau mungkin ada terobosan lain. Istilahnya janganlah yang selama ini terjadi bahwa kalau hanya keluarga-keluarga terdekat saja yang punya kesempatan, atau mungkin maaf kita bilang keluarga-keluarga pejabat itu saja yang ini itu udah nggak boleh lagi ya. Jadi mungkin kedepannya kita berharap semua bahwa dengan kondisi yang sekarang ini mungkin para pejabat yang punya pemangku jabatan, jadi sudah bisa berpikir untuk kedepannya menjadi lebih baik, karena kita untuk menghindari kedepannya itu jangan terjadi kesenjangan. Kalau kita bilang misalnya kalau rekrutmen tertutup masih terjadi lagi katakanlah yang seperti tadi disampaikan, itu kita khawatirkan suatu saat kalau memang misalnya yang pengangguran pertama banyak, kemudian peluangnya ada kecil, itu kalau seperti itu kita khawatirkan terjadinya kecemburuan sosial. Jadi ke depan kita sekali lagi berharap bahwa dengan adanya program-program rekrutmen yang model sekarang yang baru ini, yaitu sudah bagus sekali, mungkin bisa dijadikan contoh. Kemudian para teman-teman sahabat Muhammadiyani, kemudian juga trik-trik yang lain yang mungkin memudahkan bagaimana kita supaya bisa mencari kerja. Sebenarnya memang kebanyakan masyarakat itu kita beranggapan kalau yang selama ini katakanlah contoh pegawai negeri, jadi kerja itu tidak semestinya itu harus pegawai negeri. Banyak kerja-kerja yang lain kalau memang kita istilahnya kalau kita mau berusaha itu pasti akan dikasih jalan. Kuncinya itu kita mau berusaha, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita mau merubah nasib kita, insya Allah Tuhan akan merubahnya. Yang tidak boleh itu kita bermalas-malasan, kita sering tidak mau berusaha, itu tidak boleh. Jadi mungkin teman-teman untuk yang kesempatan kali ini kita tips-tips tadi ya. Jadi yang paling penting mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan kerja. Sebenarnya kerja itu tidak mesti harus seperti harus jadi pegawai negeri ya, tidak, masih banyak peluang-peluang kerja yang lain. Kalau misalnya kita rajin itu insya Allah bisa ya. Mungkin para teman-teman kita untuk kesempatan ini kita cukupkan di sini dulu ya. Semangat, tetap semangat. Kita ketemu lagi untuk kesempatan di pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.